Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih karena diberikan kesempatan untuk membawa kita di dalam doa ibadah online kita pada pagi yang indah ini. Sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau berikan kepada kami. Anugerah Tuhan terus menerus kami nikmati ya Tuhan. Sehingga pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah online kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, supaya dimanapun mereka berada, berkati setiap internet yang mereka gunakan Tuhan, supaya tidak ada gangguan-gangguan yang mendatang Bapa. Biarlah Engkau Tuhan terus melingkupi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang akan melayani-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau juga Tuhan berikan mereka konsentrasi untuk melayani-Mu ya Tuhan, membawa puji-pujian yang begitu indah untuk kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga dengan pastor kami yang akan membawa firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau juga Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pastor kami ya Tuhan, supaya Engkau memakai dia seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan, supaya firman yang dibawanya Tuhan, setiap anak-anak yang mendengar dapat mempraktikkannya, dapat membangunkan iman yang lemah, dan berkati pastor kami ya Bapa, supaya dia dapat melakukan pelayanan dia di jemaat kami ya Tuhan, dan dapat membangunkan iman bagi setiap jemaat yang lemah. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah online kami dari permulaan, pertengahan, selesainya ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu kami agungkan dan kuasa-Mu Tuhan terus kami melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya kongsikan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini sekali lagi kami dapat beribadah secara online di sidang kami. Kami terus menyerahkan secara khusus dan teristimewa perkongsian renungan firman Tuhan. Tuhan berkati, urapi dan pakai hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman ini dan dapat menjelaskan, dan kami semua dikuatkan dan iman kami terus diteguhkan oleh firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih dari awal sampai selesai pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengusikan satu tema firman Tuhan yang saya beri tajuk mengandalkan Tuhan setiap masa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melihat apa yang sedang berlaku dan kita alami sekarang ini, maka sangat penting dan sangat perlulah kita mengandalkan Tuhan. Bukan saja hari ini saja, tetapi setiap masa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Teks firman Tuhan yang saya ambil di sini sebagai landasan atau dasar renungan ini, saya ambil di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Saya baca firman Tuhan seperti berikut. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Di dalam ayat yang kelima, saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kebahagiaan orang yang mempunyai Allah, atau dengan arti kata yang lain, yang mengandalkan Tuhan setiap masa dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Saudara, kalau kita lihat definisi mengandalkan, itu berarti dari bahasa asli Alkitab itu berarti lebih yakin, merasa aman, lebih percaya, atau lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi maksudnya mengandalkan Tuhan di sini, saudara, adalah ada keyakinan, ada kepercayaan yang lebih tinggi berbanding dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya kongsikan beberapa alasan, beberapa perkara sebagai alasan mengapa kita penting sebagai orang percaya harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan saja hari ini sahaja, tetapi setiap masa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, alasan mengapa penting mengandalkan Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi sebelum itu kita perlu mengerti lebih terperinci dan lebih dalam lagi apakah arti mengandalkan Tuhan. Ada orang yang berpendapat bahwa berdoa itu salah satu bukti pengandalan seseorang akan Tuhan. Contohnya, saya berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi sebelum tidur. Ada orang yang berkata bahwa itu adalah salah satu bukti seseorang untuk mengandalkan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan dan kesetiaan kita di dalam doa sebenarnya itu salah satu bahagian, bukti, dan cara pengandalan kita akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan di sini berarti bukan saja berdoa, saudara, bukan saja kita setia berdoa, kita tekun berdoa, kita tekun membaca firman Tuhan, kita tekun dalam pujian, penyembahan kita. Tetapi mengandalkan Tuhan di sini bukan berarti memperalatkan Tuhan hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Ada orang yang begitu kan? Ada orang yang hanya mengandalkan Tuhan, hanya berdoa kepada Tuhan apabila dia memerlukan sesuatu untuk kepentingan hidupnya secara duniawi. Sebenarnya, saudara, itu adalah suatu pandangan yang salah.
Dan itu bukanlah mengandalkan Tuhan. Itu artinya kita memperalatkan Tuhan hanya untuk mendapatkan kesenangan kehidupan duniawi kita. Jadi saya berpendapat itu bukanlah arti demikian, arti mengandalkan Tuhan. Tetapi mengandalkan Tuhan artinya saudara menjadikan Dia satu-satunya sumber kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, 3 perkara yang saya fungsikan di sini saudara, mengapa penting kita hidup mengandalkan Tuhan bukan saja hari ini tetapi setiap masa. Yang pertama, kita baca di dalam Amsal 27 ayat yang pertama. Saya baca di sini, saudara mendengar ayat ini. Janganlah memuji diri karena esok hari ataupun hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Nah saudara, alasan yang sederhana mengapa kita penting mengandalkan Tuhan setiap masa dalam hidup kita. Mengapa saya penting mengandalkan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan setiap masa? Sebab alasannya, saya secara pribadi, kita sebagai manusia terbatas, kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok, atau hari esok merupakan rahasia bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan, sebab hari esok merupakan rahasia saya dan saudara. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, apa yang bakal terjadi pada hari esok, bagaimana keadaan situasi hidup kita pada hari esok. Mungkin dalam perancangan kita merancang sesuatu, dan itu kita akan laksanakan pada hari esok. Tetapi di sebalik daripada rancangan kita itu, kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan, apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya, saudara, kita perlu hidup mengandalkan Tuhan setiap masa. Sebab hari esok merupakan rahasia bagi kita, rahasia bagi saya dan saudara. Mengandalkan Tuhan artinya saudara menjadikan satu-satunya, menjadikan Tuhan, menjadikan Dia sebagai alasan kebahagiaan hidup kita. Saya sudah fungsikan ayat tadi, Amsal 27 ayat pertama, bahwa hari esok, hari ini kita tidak perlu memuji hari ini, sebab hari esok adalah rahasia bagi kita. Jadi ini yang sangat penting, alasan pertama kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan setiap masa dalam hidup kita, hidup saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Nah, maksudnya untuk menghadapi hari esok saudara, yang kita tidak ketahui, yang rahasia, yang merupakan rahasia bagi kita, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita perlu menaruh harapan kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala perkara. Amin. Bukan satu perkara saja, tapi kita perlu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang kita buat dalam hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti selalu bersandar dan mempercayai seluruh hidupnya kepada Dia. Yang kedua saudara, alasan mengapa penting kita mengandalkan Tuhan. Yang tadi, karena hari esok merupakan rahasia bagi saya dan saudara. Kita tidak paham, kita tidak ketahui, terlalu sukar untuk kita kesan apa yang akan terjadi pada hari esok. Itulah sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan saudara. Yang kedua di sini, di dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, alasan yang kedua, mengapa penting kita saudara, saya dan saudara mengandalkan Tuhan dalam setiap masa, sebab Tuhan adalah sandaran atau andalan kita. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5 di sini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia sama manusia, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, pada waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pada waktu kita mengandalkan sesama kita manusia, itu artinya kita sedang menjauhi, hati kita sedang menjauhi daripada Tuhan. Dan akibatnya kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik, kita akan mengalami hal-hal yang
mungkin boleh mengecewakan kita, membuat kita khawatir dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya mengapa penting kita mengandalkan Tuhan, saudara, karena Tuhan adalah sandaran kita, handalan kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi saudara, kita perlu meyakini dan menyadari bahwa kekuatan kita, handalan kita adalah Tuhan yang berkuasa sentiasa memimpin hidup kita. Nah, yang terakhir saudara, perkara yang ketiga dan terakhir saudara, kenapa kita perlu dan penting mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Yang ketiga di sini, karena ada berkat yang menanti bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah saudara, alasannya ada berkat yang menanti bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Ada berkat yang menanti bagi saudara dan saya pada waktu kita setia mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, orang yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, pasti akan diberkati dan disertai dengan perlindungan daripada Tuhan. Hidupnya sentiasa berada dalam pengawasan dan pemerhatian Tuhan, sebab ia selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, secara kehidupan rohani kita pada masa kini, kita berada dalam satu situasi keadaan yang boleh menakutkan, membuat kita khawatir dan sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu menaruh harapan dengan setia kepada Tuhan, dengan cara mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan bagi orang percaya untuk menghadapi hari esok. Jadi kalau kita saudara mau menghadapi hari esok dengan penuh kemenangan, dengan penuh keyakinan, maka handalkanlah Tuhan mulai daripada saat ini. Amin. Nah, saya akan jelaskan beberapa kesan daripada orang yang mengandalkan Tuhan, atau implikasi akibat daripada seseorang yang mengandalkan Tuhan berdasarkan Yeremia 17 ayat 8. Saudara boleh baca itu di dalam rumah masing-masing. Yang pertama, kesan daripada orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya saudara, kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Sebab di dalam Alkitab sering air itu berbicara air kehidupan, yaitu firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kehidupan sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, saudara, masih dalam ayat yang ke-8, ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya saudara, kehidupan kita berakar kuat dan memiliki kondisi dan dasar hidup yang kuat. Jadi sangatlah penting saya dan saudara sentiasa mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kesan yang ketiga bagi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, ia tidak mengalami panas terik. Apa artinya saudara? Artinya ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, masalah, kita tetap teguh dan tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, putus asa, dan selalu mengalami penyertaan dan perlindungan daripada kuasa, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Kesan yang keempat di sini masih dalam ayat yang ke-8, saudara, ia seperti daun yang tetap hijau. Artinya orang yang akan melihat kehidupan kita, saudara, tetap mereka melihat hidup kita diberkati, bersukacita, menyenangkan, dan subur, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Seperti daun yang selalu hijau, artinya selalu subur. Yang kelima, saudara, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan bagi saya dan saudara, sehingga kita menjadi pribadi yang sentiasa bersukacita dan bersyukur kepada Dia. Dan kita percaya, sebab kita percaya ada pengharapan
yang mengandalkan orang percaya. Saudara, ada pengharapan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir di sini, kesan daripada mereka yang mengandalkan Tuhan adalah ia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kehidupan kita akan terus menjadi berkat dan menjadi terang bagi dunia. Jadi inilah renungan firman Tuhan yang saya kongsikan kepada saudara sekalian melalui ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan kiranya 3 perkara yang kita telah pelajari menjadi berkat dan bahagian dan kekuatan saya dan saudara untuk terus menjadikan hidup kita setia, menjadikan Tuhan sebagai andalan di setiap masa kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami telah diajar, kami mengandalkan Tuhan di setiap masa. Walau apapun keadaan dan situasi kami alami, kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan sumber pengharapan pertolongan kami. Ada 3 perkara yang menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Alasan kenapa kami penting mengandalkan Tuhan, sebab hari esok merupakan rahasia bagi hidup kami, dan Tuhan adalah andalan kami. Dan ada berkat yang menanti bagi mereka yang setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Berkati seluruh jemaat-Mu yang dapat mendengarkan bersama-sama dalam renungan ini. Tuhan berkati kami berkat yang sama kekuatan, dan kiranya kami terus menjadikan hidup kami menjadi anak-anak jemaat-Mu, orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap masa di dalam hidup kami. Terima kasih, ini doa kami. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian dan Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur Bapa dan kami berterima kasih kepada-Mu atas segala kasih setia-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami Bapa, di mana pada hari ini kami dapat datang kepada-Mu Tuhan, beribadah kepada-Mu. Kami dapat memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, dan kami juga Tuhan berkesempatan untuk merenung firman kebenaran-Mu. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau meteraikan semua itu di dalam hati kami, agar kami terus kuat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terutama sekali Tuhan Yesus di dalam masa kami menjalani lockdown karena pandemik penyakit yang sedang merebak saat ini Bapak. Tuhan, apabila kami keluar nanti, apabila kami mengakhiri kebaktian kami ini walaupun secara online Tuhan, tapi kami berdoa supaya kuasa-Mu terus menerus menyertai dan menguasai kami semua dalam seluruh kehidupan kami pada hari ini. Sehingga dimanapun kami pergi, apapun kami lakukan selepas ini Bapak, kuasa-Mu tetap menyertai dan menguasai kami semua. Terima kasih Bapak di surga, berkat-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Urapi dia Tuhan, supaya di masa akan datang dia dapat memberi yang terbaik lagi bagi kami. Firman kebenaran yang dapat mendorong, menguatkan, menangguhkan iman kami terus menerus. Terima kasih Bapak di surga, bahkan bagi kami semua Tuhan yang sudah mendengar dan menuntun ibadah kami pada hari ini. Engkau berkati dimanapun mereka berada Bapak di surga, dimanapun mereka melihat ataupun menuntun ibadah kami ini, supaya Tuhan Engkau berkati mereka juga, sehingga mereka sungguh-sungguh berlimpah-limpah dengan segala apa yang mereka lakukan Tuhan. Berkat daripada Tuhan, penuh dengan damai dan sukacita yang daripada surga. Terima kasih Bapak di surga, ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa ini Tuhan dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.